Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satrio dari kelompok 3 beranggotakan Muhammad Ataul Aziz dan Lutfi Amalia Sorihah. Kelompok 3 akan membahas tentang dokumentasi dan kodifikasi Al-Quran. Penulisan masa Rasulullah akan disampaikan oleh Muhammad Ataul Aziz. Pengumpulan masa Abu Bakar akan disampaikan oleh Bagus Satrio, dan kodifikasi Al-Quran masa Utsman bin Affan akan disampaikan oleh Lutfi Amalia Sorihah. Proses kodifikasi Al-Quran pada masa Rasul. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran yang kita pegang sekarang, yang kita baca sekarang, yang kita bawa kemana-mana, itu memiliki proses yang sangat panjang. Pada zaman Nabi, Al-Quran tidak dibukukan seperti sekarang, tidak dibukukan menjadi 30 juz. Melainkan ada dua cara dalam pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, Al-Jam'u fi Sudur dan Al-Jam'u fi Sutur. Al-Jam'u fi Sudur yaitu proses pengumpulan Al-Quran dengan cara menghafal. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira, Nabi langsung memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafalkannya. Karena pada masa itu orang Arab memiliki daya hafalan yang sangat kuat, sehingga memungkinkan untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Sehingga setiap Nabi menerima wahyu, maka Nabi langsung memerintahkan sahabat untuk merekam pada memori hafalan mereka. Yang kedua, Al-Jam'u fi Sutur, yaitu mengumpulkan Al-Quran dengan cara menuliskannya di media seperti pelepah kurma, kulit binatang, tulang belulang, lempengan batu. Karena masa itu belum mengenal teknologi, karena belum mengenal kertas juga. Dan setiap kali Nabi menerima wahyu, langsung memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskannya di media tersebut. Dan di antara para sahabat yang menjadi penulis pada masa itu ada sahabat Ali, Muawiyah, Ubaid bin Ka'ab, kemudian ada juga Zaid bin Sabit. Jadi pada dasarnya Al-Quran pada zaman Nabi itu tidak seperti Al-Quran yang kita baca setiap hari, yaitu dibukukan menjadi 30 juz. Tetapi penulisannya menggunakan dua cara, yaitu Al-Jam'u fi Sudur dengan menggunakan hafalan, dan juga Al-Jam'u fi Sutur, yaitu dengan menuliskannya pada media-media seperti pelepah kurma, tulang belulang binatang, kulit binatang, dan juga lempengan batu. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Latar belakang: 1. Banyak orang Islam terutama orang Yaman menjadi murtad atau keluar dari agama Islam. 2. Banyak orang Islam menolak membazar zakat. Yang ketiga, banyak orang-orang mengaku dirinya sebagai nabi seperti Musailamah Al-Kahzab. Yang keempat, memerangi orang-orang yang murtad, ingkar zakat, dan nabi palsu disebut dengan Perang Yamamah. Yang kelima, kekhawatiran Umar bin Khattab karena 70 penghafal Al-Quran yang amat baik gugur dalam peperangan Yamamah. Tujuan pembukuan Al-Quran yaitu Umar bin Khattab menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq dan mengajukan usulan kepadanya agar pengumpulan dan pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf karena dikhawatirkan musnah atau hilang. Karena dalam peperangan Yamamah banyak sekali penghafal Al-Quran yang gugur. Proses pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Pada awalnya, Abu Bakar menolak usulan Umar untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Karena hal ini tidak dibukukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun demikian, Umar tetap membujuk Abu Bakar hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati Abu Bakar untuk menerima usulan dari Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar meminta kepada Zaid bin Sabit mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman, dan kecerdasannya serta kehadirannya pada pembacaan Al-Quran terakhir kali oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar menceritakan kepadanya kekhawatiran Umar dan usulan
Umar. Pada mulanya Zaid menolak seperti halnya Abu Bakar. Sebelum itu bahkan ia mengungkapkan bahwa pekerjaan itu sangat berat dengan mengatakan, seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan. Kemudian bertukar pendapat sampai akhirnya Zaid bin Sabit dapat menerima dengan lapang dada. Kemudian Abu Bakar membentuk semacam kepanitiaan yang terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua, 2 Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Panitia pengumpulan semuanya penghafal dan penulis Al-Quran termasyhur yang dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang lebih 1 tahun, yaitu sesudah Perang Yamamah dan sebelum wafat Abu Bakar As-Siddiq. Dalam usaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, Zaid bin Sabit bekerja sangat teliti. Beliau hafal Al-Quran seluruhnya. Tapi untuk kepentingan pengumpulan Al-Quran sangat penting bagi umat Islam. Masih memandang perlu untuk mencocokkan hafalan Zaid bin Sabit dengan sahabat-sahabat lainnya dengan mendatangkan beberapa saksi orang muslimin penghafal Al-Quran lainnya. Selesainya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf dengan urutan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Sabit kemudian menyerahkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu. Mushaf ini tetap dipegang oleh Abu Bakar hingga wafat. Kemudian dipindahkan kepada rumah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sebelum wafat, Umar bin Khattab memindahkan mushaf Al-Quran ini kepada Hafsah, putri Umar, dikarenakan Umar sebelum wafat memberikan kesempatan kepada 6 orang sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, untuk bermusyawarah memilih seorang dari mereka menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Ia khawatir dipahami sebagai dukungan kepada salah satu sahabat yang memegang mushaf, karena Umar ingin memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk memilih salah seorang dari mereka menjadi khalifah. Akan menerangkan tentang sejarah kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Sebelumnya kita harus tahu dong, kodifikasi Al-Quran itu apa sih? Kodifikasi Al-Quran adalah proses pemeliharaan, pengumpulan, percetakan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Islam itu sudah menyebar ke daerah Irak, Syam atau Syria dan lain-lain. Nah, saat itu juga timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin. Saat itu Utsman mengirim bala tentaranya ke Irak dan Syam untuk memerangi Armenia dan Azerbaijan. Nah, Huzaifah datang ke Utsman dengan maksud ingin menyampaikan sesuatu ke Utsman. Wahai Utsman, saya melihat orang kaum muslim sedang berdebat masalah tilawah atau qiraat Al-Quran. Nah, karena ditakutkan masalah ini semakin meruncing, akhirnya Huzaifah menyarankan kepada Utsman yaitu untuk menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang telah dihimpun pada masa Abu Bakar As-Siddiq untuk dikirimkan ke beberapa daerah kekuasaan kaum muslimin. Dengan hal itu diharapkan agar perselisihan itu tuh segera padam. Nah, perlu diketahui teman-teman, para pemeluk agama Islam di masing-masing daerah tersebut mempelajari serta menerima bacaan Al-Quran dari sahabat ahli qiraat yang tinggal di daerah tersebut. Nah, seperti daerah Syam, penduduk Syam berguru kepada Ubay bin Ka'ab, dan penduduk Kufah berguru kepada Abdullah bin Mas'ud, penduduk Basrah berguru kepada Abu Musa al-Asy'ari.
Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa versi kiroat yang dimiliki dan diajarkan oleh masing-masing sahabat ahli kiroat itu satu sama lain berlainan. Hal ini menunjukkan dampak negatif di antara kaum muslimin. Mereka saling berdebat dan saling membanggakan kiroat mereka masing-masing. Contoh kecilnya gini nih, wah kiroatku tuh yang paling baik dan benar. Yang satunya nyaut, oh tidak, kiroatku yang paling baik dan benar. Oh yang satunya, oh tidak, itu kiroatku yang paling baik dan benar. Intinya seperti itulah contoh kecilnya ya. Nah, hal ini membuat Utsman bin Affan ini khawatir. Bagaimana jika masalah ini tuh semakin besar? Akhirnya, Utsman mengumpulkan para pemuda, baik dari kalangan kaum Ansor maupun Muhajirin, untuk bermusyawarah dan menghasilkan kesepakatan bahwa agar mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar As-Siddiq disalin kembali menjadi beberapa mushaf dengan dialek Quraisy. Hal ini, Utsman bin Affan menunjuk satu tim yang terdiri atas 4 orang sahabat pilihan, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As. Mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar As-Siddiq disalin kembali menjadi beberapa mushaf dengan dialek Quraisy. Hal ini, Utsman bin Affan menunjuk satu tim yang terdiri atas 4 orang sahabat pilihan, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Haris bin Syam. Nah, apa sih tugas dari keempat panitia ini? Tugas dari keempat panitia ini adalah membukukan Al-Quran, yaitu menyalin lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi beberapa mushaf. Dan dalam hal ini, Utsman juga menasihatkan kepada mereka untuk mengambil pedoman kepada mereka yang hafal Al-Quran. Yang kedua, kalau ada pertikaian masalah tilawah atau bacaan, maka gunakanlah tilawah dari suku dialek Quraisy ya. Kenapa harus memakai dialek Quraisy? Karena Al-Quran turun menggunakan dialek mereka, teman-teman. Nah, setelah panitia ini menyelesaikan tugasnya, maka lembaran-lembaran yang dipinjam dari Hafsah itu dikembalikan kepadanya. Kemudian, Utsman bin Affan juga memerintahkan untuk mengumpulkan semua lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran yang ditulis sebelum itu dan membakarnya. Kenapa harus dibakar? Karena biar tidak ada perselisihan dan perdebatan di antara kaum muslimin mengenai qiraat atau bacaan Al-Quran, teman-teman. Mushaf yang ditulis oleh keempat panitia ini ada 6 mushaf. Yang keempat ke Mekah, Basrah, Kufah, dan Syriah. Yang satu di Madinah yang dinamai Mushaf Al-Madani Al-An, dan satunya lagi di bawah Utsman bin Affan. Makanya teman-teman, sekarang kita tidak mengalami perdebatan atau kebingungan dengan qiraat atau bacaan Al-Quran ya. Karena contoh kecilnya begini. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin." Mau di daerah Arab, mau di daerah Mekah, Madinah, Inggris, Amerika, Mesir, Malaysia, bahkan Indonesia pun tuh sama bunyinya ya. Tetap dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.